Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, share video kali ini aku mau ajak teman-teman semua kita merubah sedikit tampilan dari dapur minimalisku ini. Entah itu dapur minimalis sesuai dengan namanya minimalis atau memang karena ini mini gitu ya teman-teman. Ya pokoknya aku suka sesuatu yang simpel dan kebetulan juga ruangan ini tuh kecil gitu ya. Tapi sebelum itu kita sedikit cuci piring dulu ya. Karena aku mau melakukan sesuatu dengan meja dapur dan juga dindingnya. Jadi aku perlu meja dapur yang lega gitu. Barang-barangnya itu nanti bakalan aku turunin. Nah, supaya nanti wastafel juga benar-benar kosong, nggak ada barangnya. Jadi sekarang kita cuci dulu cucian piring yang ada. Ini cuman dikit kok teman-teman, cuman ada gelas sama kuali kecil, udah gitu aja. Dan untuk di video kali ini, suara aslinya benar-benar aku hilangin ya teman-teman. Jadi benar-benar nggak ada suara asli sama sekali, karena aku bikin video ini sambil ngobrol, terus udah gitu ada musiknya juga, dan musiknya juga lumayan kenceng teman-teman. Jadi sebagai konten kreator pemula ya yang masih mengejar JT dan juga masih mengejar syarat monetisasi, jadi aku masih takut-takut dengan yang namanya copyright. Jadi ya akhirnya suara aslinya aku kecilin aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Kita rapikan barang-barang yang ada di sebelah kiri meja kompor ini. Nah, untuk barang-barang yang ada di atas ambalan ini, aku lap-lapin botolnya. Setelah itu aku pindahin ke dalam baskom ya teman-teman. Biar nanti mindahinnya itu lebih gampang gitu. Karena ambalannya ini bakalan aku lepas. Terus barang-barang yang ada di depanku persis ini, kayak pisau, minyak, apa segala macam. Pokoknya semua yang ada di sini bakalan aku pindahin untuk sementara. Supaya aku bisa melakukan sesuatu dengan dinding keramik di dapurku ini. Apa namanya? Inilah ya pokoknya yang dinding yang ada keramiknya di sini. Nah, seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail, sudah ada gambarnya ya. Di situ dinding keramikku ini berubah warna. Sesuai dengan impianku banget sebenarnya ya. Pada awalnya aku bikin dapur ini kepengen banget temanya itu hitam, putih, abu-abu. Tapi lebih banyak putihnya gitu loh teman-teman. Si hitam sama abu-abunya ini hanya untuk variasinya aja. Tapi pada saat pembuatan dapur ini tuh aku kayak diburu-buru gitu loh teman-teman. Jadi namanya diburu-buru waktu, makanya aku nggak sempet untuk pilih bahan-bahan ataupun mungkin pilih motif sesuai dengan yang aku mau. Jadi akhirnya sedapatnya aja, terus ditempelin. Nah jadilah seperti ini dapurku yang sekarang. Memang sih aku bilang tidak semuanya tidak cocok, tapi ada beberapa bagian yang memang aku kurang cocok gitu loh teman-teman. Salah satu yang aku kurang cocok adalah di bagian dinding keramik yang ada di meja dapur ini. Nah, sebenarnya apa salahnya sih ya dinding keramik seperti ini? Salahnya hanyalah karena memang namanya kurang selera gitu loh teman-teman. Pada waktu itu tuh bener-bener diburu-buru banget, jadi harus dapat di hari itu juga gitu-gituan kan. Jadi akhirnya yang paling mirip dengan apa yang aku inginkan itu hanyalah motif ini. Dan setelah dipasang, dipaksakan, ternyata kok lama-lama agak-agak mumet-mumet juga gitu loh teman-teman. Karena ini motifnya kan kotak-kotak kecil-kecil seperti ini. Terus dapurku juga kan sempit, ukurannya kecil. Terus barang-barangku juga berwarna-warni gitu, belum bisa matching satu warna gitu kan ya. Jadi akhirnya kesannya tuh kayak kelihatan berantakan gitu. Dan kalau kita paksain namanya kegiatan ibu rumah tangga kan tidak jauh-jauh dari yang namanya dapur ya. Terus kalau kita memaksakan kegiatan di sini dengan melihat sesuatu yang kurang kita suka, itu kan rasanya gimana ya? Kurang nyaman juga gitu. Dan sebenarnya pengen banget ngerubah jadi yang lebih bagus lagi ya, sesuai dengan selera aku pada awalnya. Tapi karena kalau dirubah langsung, dibongkar keramiknya, diganti dengan keramik yang baru, itu kan biayanya lumayan mehong ya, say. Jadinya aku akali dengan cara aku belikan wallpaper. Untuk wallpapernya aku beli yang warna putih, terus udah gitu ada motifnya sedikit abstrak abu-abu seperti itu. Kalau digambar sih kelihatannya cantik banget gitu teman-teman. Tapi kita lihat lagi nanti ya, kalau sudah ditempel nanti hasilnya seperti apa. Karena memang aku baru pertama kali beli wallpaper di toko online yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum kita tempel wallpapernya, kita lap dulu keramik dapurnya ini. Nah, kita lap-lap semuanya dulu ya. Ini aku lap pakai lap basah, terus udah gitu dilap lagi pakai tisu. Harus memastikan benar-benar kering, tidak ada basah-basah air ataupun minyaknya. Pokoknya harus bersih semuanya gitu ya. Terus aku agak ragu di bagian kerannya ini teman-teman. Gak ngerti ini nanti gimana lah ya.
Kita coba aja dulu ditempel, mudah-mudahan nanti sesuai. Apalagi untuk di bagian keramiknya ini kan agak bertekstur gitu loh teman-teman. Jadi agak berinjul-berinjul gitu, bukan hanya sekedar kotak-kotak biasa gitu, tapi ada naik turun gitu-gituannya. Jadi agak ragu gimana juga lah, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja nanti ya. Yang penting kita usahain aja dulu. Masalah nanti jadi bagus atau enggaknya, yang penting udah berusaha. Oke? Yuk sekarang kita lanjut lagi untuk ukur-mengukur apakah ini lebarnya pas-pas. Karena kalau dilihat dari ukuran yang ada gitu, harusnya sih ini pas ya, ada lebih-lebihannya lah dikit gitu untuk dilipat di bagian atasnya nanti. Cuman aku agak ragu juga karena di bagian atasnya itu ada kayak serpihan-serpihan bekas cat gitu loh teman-teman. Itu udah coba aku bersihin tapi ternyata masih nggak bisa bersih juga. Jadi akhirnya kan kayak debu gitu loh. Takutnya nanti nggak bisa nempel, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja dulu, balik lagi ya. Kita coba aja dulu. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang aku mau. Nah, di sini karena kita masang kayak gini kan agak-agak rempong ya, Say. Jadi akhirnya aku dibantu sama Pak Su. Nah, di sini aku yang nempelnya, untuk Pak Su yang ngarahin supaya nanti nempelnya itu rata gitu, nggak mencang-mencong naik turun kemana-mana ya. Untuk nempelnya juga nggak semudah yang aku bayangin ya teman-teman. Aku kirain itu ya setelah bersih gitu nempel ya tinggal seret gitu kan kelihatannya enak gitu. Tapi ternyata pas ditempel kayak gini harus benar-benar teliti, harus benar-benar memastikan pada nempel semua di atas permukaan keramiknya. Padahal balik lagi keramikku ini ada teksturnya. Jadi ada naik turun gitu kan wallpapernya ini kan juga menyesuaikan ya. Jadi akhirnya ya agak-agak kurang rapi juga sih. Makanya di sini aku agak cengengesan juga. Lah kok jadi kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman, walaupun susahnya kayak gini juga ada Pak Suami yang siap membantu karena kebetulan aku ngerjainnya ini kan pada saat hari libur gitu. Jadi Pak Suami standby di rumah, makanya aku berdayakan gitu jadinya ya. Aku minta tolong untuk dia pegangin supaya nanti si wallpapernya ini nggak miring-miring kemana-mana. Padahal ini Pak Suami lagi nggak enak badan, makanya dia pakai masker ya teman-teman. Bukan apa-apa karena memang lagi flu gitu. Jadi untuk menjaga kita semuanya, makanya dia pakai masker walaupun di dalam rumah. Oke teman-teman lanjut lagi ya. Ini aku masih pasang-pasang wallpaper di atas kompor kayak gini. Dan sebentar lagi aku bakalan nemuin perbatasan antara apa sih ini namanya? Keran. Nah, untuk kerannya ini lumayan susah teman-teman. Padahal bayanganku itu kan bakalan mudah ya, karena wallpapernya ini kan satu lembar, tinggal tempel gitu doang selesai gitu. Tapi ternyata lagi-lagi kenyataan itu tidak semudah atau seindah yang kita bayangkan. Begitu ketemu keran seperti ini, nggak bisa dong kita lompatin kerannya. Apalagi si wallpapernya ini lemnya kuat banget. Jadi kita salah-salah dikit, mencong dikit, nempel lah. Makanya harus bener-bener hati-hati banget. Nah, di sini akhirnya pas di atas kerannya itu akhirnya dipotong lah. Sebenarnya mungkin bisa aja ya kalau misalnya kerannya itu kita bongkar dulu, terus gitu kita tempel langsung. Cuman aku nggak mau ribet teman-teman, soalnya kan torenku masih banyak isinya. Jadi kebayang dong kalau misalnya kerannya ini aku lepas loh, air bisa muncrat kemana-mana ya toh. Jadi akhirnya ya kita lompatin dengan cara kita potong dulu wallpapernya, terus udah gitu kita tumpuk lagi. Alhamdulillahnya di sini motif yang aku pilih itu kan abstrak gitu, kayak marmer-marmer gimana gitu kan ya. Jadi akhirnya walaupun ditumpuk juga nggak terlalu kelihatan bedanya. Nanti kalian bisa lihat hasilnya ya, ntar bakalan aku kasih tahu. Oke teman-teman lanjut lagi, karena di sini kerannya bukan cuman satu, jadi ada dua, satu keran untuk cucian piring dan satu lagi keran untuk mesin cuci. Jadi akhirnya wallpapernya ini harus kita potong lagi, setelah itu kita sambung dengan cara ditumpuk lagi seperti yang sebelumnya yang di atas tempat cucian piring ini. Beginilah prosesnya teman-teman, ternyata menempel wallpaper itu tidak mudah ya. Tidak sesuai dengan apa yang aku bayangkan. Yang dibayanganku adalah tinggal tempel doang udah selesai. Tapi ternyata kenyataannya masih harus perlu bantuan orang lain, masih juga harus ada potong-memotong seperti itu. Dan di sini mau aku tegesin sekali lagi ya teman-teman, bahwa aku merubah sedikit tampilan dari dapurku ini bukan semata-mata untuk konten atau untuk gaya-gayaan ya, tapi memang karena aku merasa tidak nyaman dengan motif yang ada di dapurku ini. Balik lagi karena alasan yang pertama tadi adalah karena aku membuat dapur ini benar-benar serba terburu-buru. Jadi akhirnya asal jadi.
Nah, seiring berjalannya waktu akhirnya aku merasa kurang nyaman, kalaupun dipaksakan itu kan gak baik untuk kita juga ya teman-teman. Dan aku pun merubah tampilannya ini benar-benar dengan mode hemat, tidak ada memaksakan diri sama sekali. Jadi untuk teman-teman semua juga, barangkali ingin merubah sesuatu sesuai dengan selera kalian, silahkan dirubah, silahkan senyamannya kalian, tapi jangan sampai memaksakan diri ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah pemasangan wallpapernya sudah selesai semua, walaupun memang ternyata wallpaper ini terlalu tipis. Jadi akhirnya masih ada sedikit bayang-bayang dari motif sebelumnya gitu ya, tapi nggak jadi masalah. Segini aja sudah menurutku udah lumayan lega banget dibandingkan motif yang sebelumnya. Dan tadi juga sudah aku kasih lihat sambungan yang ada di atas keran mesin cuci, di atas keran cucian piring ya. Alhamdulillah lumayan rapi, tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Jadi ya beginilah hasil akhirnya. Sekarang waktunya untuk menyusun kembali barang-barang yang tadi aku pindahin. Ini dia sudah tersusun semuanya, kita naikkan lagi tempat peniris piringnya, terus udah gitu sedikit bunga-bungaan dan juga sabunnya. Alhamdulillah sekarang tampilan dapurku sudah sedikit lebih lega, karena nuansa putihnya sudah lebih terasa lagi. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton keriwahanku kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung channel aku. Untuk teman-teman yang baru menemukan channelku, aku ucapkan selamat datang, semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Dan kalau kalian suka, jangan lupa dukung aku dengan cara tekan subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Tonton video ini secara full. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan teman-teman semua. See you next video. Bye.